Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala ma ba'd. Para siswa kelas 10 MAB dan 10 MADI. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran adab akhlak dengan kitab panduannya yaitu Huququn Da'at ilail Fitrah karya Syekh Al-Utsaimin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab dengan judul Al-Haqqut Tasi', hak ke-9, yaitu Huququl Muslimina umuman, hak-hak kaum muslimin secara umum. Hak-hak kaum muslimin secara umum. Ya. Jadi hak-hak kaum muslimin itu secara umum itu banyak sekali ya, banyak sekali. Wa dzil huquq katsiratun jiddan, banyak sekali hak-hak kaum muslimin itu secara umum. Di antaranya adalah faminha ma tsabata fi sahih. Di antaranya adalah yang diterangkan dalam hadis as-sahih, dalam hadis atau dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya, dalam as-sahih ya. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Jadi hak muslim atas sesama muslim itu ada 6 ya. Pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu bertemu dengannya, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ini hak pertama ya. Jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ini hak pertama. Yang kedua, wa idza da'aka fajibhu. Jika dia memanggilmu, jika dia mengundangmu, maka jawablah atau penuhilah panggilannya, penuhilah undangannya. Nah, ini hak yang kedua. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah dia nasihat. Ini hak yang ketiga. Jika dia minta nasihat kepadamu, maka berilah dia nasihat. Hak yang keempat, wa idza atisa fahamidallah wa syammitu. Jika dia bersin, lalu dia memuji Allah, membaca alhamdulillah, fasyammithu, maka doakanlah dia, yaitu dengan mengucapkan yarhamukallah. Itulah hak yang keempat. Ya. Hak yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit, maka jenguklah dia. Ya, itu hak yang kelima. Yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Jika dia meninggal, maka iringi jenazahnya. Jadi hak yang keenam adalah jika dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Ini hak yang keenam ya. Jadi hak muslim itu atas sesama muslim itu ada 6. Ya. Sekarang kita akan membahas satu persatu dari hak-hak tersebut ya. Sekarang kita bahas al-haqqul awal, hak pertama. Al-haqqul awal, hak pertama. Assalam, yaitu mengucapkan salam. Ya. Fassalamu sunnatun muakkadatun wa huwa min asbabi ta'alufil muslimin wa tawaddihim. Salam adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Wa huwa min asbabi ta'alufil muslimin, ia termasuk salah satu sebab bersatunya kaum muslimin, wa tawaddihim, dan saling mencintai. Ya. Kama huwa musyahadun, sebagaimana bisa disaksikan ya. Jadi salam itu termasuk salah satu sebab bersatunya kaum muslimin dan menyebabkan mereka saling cinta dan mencintai. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sabda Rasulullah SAW ya. Wallahi la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Demi Allah, la tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian itu saling mencintai. Afala ukhbirukum, maukah ku beritahukan kepada kalian, bisyai'in, tentang sesuatu, idza fa'altumuhu, jika kalian melakukannya, tahabbtum, kalian saling mencintai. Afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara sesama kalian. Ya. Jadi jika kalian ingin saling mencintai, maka tebarkanlah salam di antara kalian. Ini adalah hak pertama dibagi seorang muslim, adalah ketika bertemu mengucapkan salam. Ya, ini hak pertama. Bahkan Rasulullah SAW yabda'u man laqiyahu bisalam. Rasulullah itu adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam kepada orang yang ditemuinya.
Jadi misalkan Rasulullah itu berpapasan dengan seorang sahabat, itu beliau yang pertama kali mengucapkan salam. Ya, ini ada akhlak mulia Rasulullah SAW, akhlak beliau yang sangat mulia. Jadi beliau yang pertama kali mengucapkan salam ketika bertemu dengan seseorang. Ya, wa yusallimu ala sibyan, beliau itu mengucapkan salam kepada anak kecil idza marra bihim, ketika beliau melewati mereka. Ini perhatikan di sini, Rasulullah manusia yang paling mulia itu ketika bertemu anak kecil, beliau yang pertama kali mengucapkan salam. Padahal beliau itu derajatnya sangat tinggi, ya, itu seperti itu. Itu hak pertama bagi seorang muslim, itu haknya pertama itu, jadi mengucapkan salam. Ya. Kemudian saya akan menjelaskan di sini bahwa hadis ini yang pertama ini yaitu hakul muslim al muslim itu diriwayatkan dalam as-sahih, ya. As-sahih di sini ini di footnote halaman nomor 36 itu yang dimaksud adalah sahih Muslim, ya, dalam sahih Muslim. Juga diriwayatkan dalam sahih Bukhari. Jadi kalau disebut dalam as-sahih itu maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim, ya. Itu tadi jadi hadis tersebut, ya, hakul muslim al muslim situn. Itu bahwa hak muslim atas muslim itu ada 6, ya. Itu dan yang pertama adalah mengucapkan salam, ya. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Ya. Jadi jika kita ingin saling mencintai terhadap sesama muslim, maka kita harus saling mengucapkan salam. Kita yang pertama kali mengucapkan salam itu adalah adab yang baik. Kemudian Rasulullah juga mengucapkan salam kepada siapa saja yang beliau temui. Pertama kali beliau mengucapkan salam ketika bertemu dengan seorang, dan juga beliau mengucapkan salam ketika pertama kali mengucapkan salam ketika bertemu dengan anak kecil, ketika melewati anak kecil. Ini hadisnya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga, ya, At-Tirmidzi juga dan An-Nasa'i, ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu perhatikan footnote di sini, ya. Silakan untuk baca footnote-nya, ya, untuk supaya tahu ini hadisnya riwayat siapa dan sebagainya, ya. Karena ini sangat penting, itu seperti itu, ya. Nah, itu seperti itu, ya. Wa sunnah ayusallimu as-saghiru 'alal kabir. Yang disunahkan adalah anak kecil itu mengucapkan salam kepada orang dewasa. Jadi ketika anak kecil bertemu dengan orang dewasa atau melewati orang dewasa, maka yang pertama kali mengucapkan salam itu adabnya seperti itu. Jadi junior mengucapkan salam kepada orang yang lebih senior, orang yang senior. Itu adabnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Wal qalil 'alal katsir. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Misalkan ada orang lewat tiga orang ini melewati 6 orang, 6 orang itu sedang duduk misalkan, maka yang 3 orang ini mengucapkan salam kepada yang 6 orang itu sunahnya demikian, ya. Warraqib 'alal masyi, orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Jadi kalau misalkan kita naik motor, ya, kita melihat teman kita sedang berjalan kaki, maka sunahnya kita yang lebih dulu mengucapkan salam kepada teman kita yang sedang berjalan kaki tersebut, ya. Nah, walakin idza lam yakun bisunnah man huwa awla biha falyakum biha al-akhar. Akan tetapi jika sunnah ini tidak dilakukan oleh orang yang lebih utama melakukannya, maka hendaklah yang lainnya itu melakukannya. Jadi misalkan begini, ada anak kecil melewati orang dewasa. Sunnahnya kan anak kecil itu dia mengucapkan salam lebih dulu. Apabila anak kecil ini tidak mengucapkan salam lebih dahulu, maka yang dewasa mengalah. Yang dewasa mengucapkan salam kepada anak kecil. Ya, itu seperti itu, ya. Itu adabnya seperti itu, ya. Mengapa demikian? Liyalla yudhiya salam. Ya. Liyalla yudhiya salam, agar salam ini tidak hilang, tidak sia-sia. Tidak sia-sia keutamaannya. Fa idza lam yusallim as-saghir, ketika anak kecil tidak mengucapkan salam, falyusallim al-kabir, maka hendaklah orang dewasa mengucapkan salam. Wa idza lam yusallim al-qalil, ketika orang yang sedikit tidak mengucapkan salam, falyusallim al-katsir, maka hendaklah yang banyak mengucapkan salam. Liyahuzal ajr, agar pahala itu bisa didapatkan, agar pahala itu bisa diperoleh. Itulah adab-adab Islam berkenaan dengan mengucapkan salam di sini, ya. Ya, itu, ya. Ya, itu ada berbeda berkenaan dengan masalah mengucapkan salam di sini, ya. Itu seperti itu.
Ammar bin Yasir mengatakan, qala Ammar bin Yasir, salasun man jama'ahunna faqad istaqbala iman. Ada 3 orang, ada 3 hal. Barang siapa yang bisa mengumpulkan 3 hal ini, bisa melaksanakan atau bisa mempraktikkan 3 perkara ini, maka imannya telah sempurna. 1, al-insaf min nafsika. Ya. Kamu berbuat adil terhadap dirimu sendiri. Berbuat adil objektif terhadap dirimu sendiri yang pertama ya. Berbuat adil objektif terhadap dirimu sendiri. Yang kedua, wabadzulus salam, mengucapkan salam, ya. Wabadzulus salam, mengucapkan salam ya. Kemudian yang ketiga wal infaq. Ya. Kemudian yang ketiga itu memberi nafkah atau memberi nafkah. Ya. Yang ketiga itu memberi nafkah atau memberi sedekah itu ya, seperti itu. Itu perkataan Ammar bin Yasir ya. Seperti itu. Wa idza kana fatu salam sunatan, jika memulai salam itu sunnah, fa inna raddahu fardhu kifayah, maka menjawab salam itu fardhu kifayah. Ketika memulai salam itu hukumnya sunnah, maka menjawabnya itu fardhu kifayah. Idza qama bihi, ya, idza qama bihi, jika telah dilaksanakan oleh sebagian orang, ya, man yakfi, ya, yang telah mencukupi ajza'anil baqin, maka cukuplah dari yang lainnya, mencukupi dari yang lain. Jadi mengucapkan salam itu memulainya itu sunnah, maka menjawabnya itu fardu kifayah. Ya, itu seperti itu ya. Maka jawabannya adalah fardu kifayah. Ya. Fa idza sallama ala jama'atin fardun wahidun minhum ajza'anil baqin. Apabila satu orang dia mengucapkan salam kepada sekelompok orang, ajzanul baqin, maka mencukupi dari yang lainnya. Ya. Fa idza sallama ala jama'atin, apabila seseorang mengucapkan salam kepada sekelompok orang, ya. Fa idza sallama ala jama'atin fardun wahidun, apabila satu orang mengucapkan salam kepada sekelompok orang, ya, ala fardun wahidun minhum ajza'anul baqin, maka mencukupi dari yang lainnya. Itu seperti itu ya. Itu seperti itu. Jadi jika sekelompok orang, satu orang ya dari beberapa orang itu mengucapkan salam kepada sekelompok orang, maka yang lainnya tidak perlu. Nah ini saya ralat di sini ya. Fa idza sallama ala jama'atin farudda wahidun minhum fajza'anil baqin. Apabila seseorang mengucapkan salam kepada sekelompok orang, farudda wahidun minhum, maka salah seorang dari kelompok tersebut menjawab salamnya, ajza'anil baqin, maka jawaban salam dari satu orang itu mencukupi dari yang lainnya. Jadi misalkan ada sekelompok orang nih, 10 orang misalkan ya. Itu sedang duduk, lalu ada satu orang lewat, satu orang melewati 10 orang itu, lalu orang tersebut yang satu ini mengucapkan salam kepada 10 orang itu, lalu yang menjawab salamnya hanya satu orang dari 10 orang tersebut, maka jawaban salam tersebut cukup, sehingga yang 9 orang tidak perlu mengucapkan salam ya. Ini gambaran bahwa ketika mengucapkan salam itu sunnah, maka menjawabnya itu fardu kifayah. Jika telah dilakukan oleh yang salah seorang dari mereka, maka mencukupi dari yang lain ya. Itu seperti itu ya. Fala wa idza huyitum, Allah Subhanahu berfirman, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi salam ya, maka jawablah dengan yang lebih baik atau dengan yang sama ya. Fala yakfi fi raddi salam yaqul, maka tidak cukup ketika menjawab salam itu mengucapkan ahlan wa sahlan. Ketika menjawab salam tidak cukup hanya mengucapkan ahlan wa sahlan. Lianna la yasatahsana minhu, karena ucapan ahlan wa sahlan tidak lebih baik dari ucapan assalamualaikum. Wala mithluhu, tidak juga sama dengannya. Ya. Fa idza qala assalamualaikum, jika seseorang mengucapkan assalamualaikum, maka menjawablah waalaikumsalam. Falyaqul waalaikumsalam. Wa idza qala ahlan, jika seseorang mengucapkan ahlan, maka hendaklah menjawab ahlan juga dengan jawaban yang sama. Wa in radda zati tahiyatan fa afdal. Jika menambah dengan ucapan salam, maka lebih baik, lebih utama.
Misalkan ada orang mengucapkan ahlan kepada kita, kita menjawabnya ahlan dan kita menambahnya dengan wassalamualaikumsalam. Maka ini lebih baik, lebih utama ya. Demikianlah pembahasan adab akhlak pada kesempatan kali ini, yaitu kita membahas hak-hak muslim terhadap muslim lainnya, dan kita baru membahas di mana hak muslim itu ada 6 terhadap sesama muslim, di mana hak muslim terhadap sesama muslim itu ada 6, dan kita baru membahas hak yang pertama ya, yaitu mengucapkan salam kepada sesama muslim. Ini hak pertama ya. Dan insya Allah kita akan membahas hak-hak lainnya ya pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.